Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebagai gagasan awal untuk kita bahas nanti sama-sama. Jadi kalau dibuatkan urutan, kira-kira kita ingin nanti gagasannya tentang mewujudkan satu ekonomi yang lebih maju, yang lebih adil. Kira-kira garis besarnya begitu. Tapi sebelum itu ada prinsip yang saya rasa menarik untuk kita pegang sama-sama di sini. Ini arahnya ke mana? Ke situ ya. Siri Nepace, betul pengucapannya? Betul. Loh, kalau tidak dikoreksi lah. Apa artinya ini? Artinya di masyarakat kita pegang makna kehormatan itu dijunjung tinggi. Dan saya rasa kehormatan bangsa Indonesia harus dijaga, dijunjung tinggi, tidak menjadi inferior di hadapan bangsa-bangsa yang lain dan tidak nomor 2 di bangsa-bangsa yang lain. Dan harus berani, sebagaimana para pelaut Bugis Makassar dulu berani untuk menghadapi tantangan ke depan. Slide berikutnya coba. Bapak sekalian, saya menggunakan ini untuk memberikan ilustrasi perjalanan bangsa kita. Perjalanan bangsa Indonesia, bahwa Indonesia melewati beberapa fase dan kita mau menuju yang keempat. Kalau Ibu perhatikan, di tahun 28 kita menyatakan satu bangsa dengan menyepakati satu bahasa bersama, bahasa Indonesia. Dan dengan adanya bahasa bersama itu, saya mau izin Mbak berada di depan sini. Dan dengan satu bahasa itu, maka kita di sini bisa berkomunikasi tanpa perlu penterjemah. Jangan dianggap enteng, karena ada ratusan bahasa. Dan bila kita tidak memiliki bahasa persatuan, maka belum tentu kita memiliki perasaan keindonesiaan sehebat hari ini. Dan ini adalah contoh yang dunia harus belajar dari Indonesia. Di sini kita mampu untuk menyepakati. Uni Eropa, ada mahasiswa HI nggak di sini? Uni Eropa, ada berapa negara Uni Eropa? Ngacung dulu begitu ditanya, aduh gitu. Berapa? Ada berapa negara di Uni Eropa? Ayo, kalau mau cepat Google aja. Berapa? 27. Ada bahasa persatuannya apa? Apa bahasa persatuan Uni Eropa? Bahasa apa? Inggris. Inggris sudah Brexit. Udah keluar dari Uni Eropa. Apa bahasa persatuan Uni Eropa? Ada. Harus ada. Bahasa persatuannya ada 23 bahasa. Oke? Dan itu artinya apa? Kalau bangsa-bangsa Uni Eropa berkumpul, mereka udah satu negara nih. Maka hadirin semuanya menggunakan headphone dan di belakang sana ada penterjemah 23 bahasa. Semua dokumen yang diputuskan diterjemahkan dalam 23 bahasa. Mereka tidak berhasil menyepakati satu bahasa persatuan dan mereka harus belajar dari sebuah negeri yang di ujung tenggara Asia namanya Indonesia. Dan ini saya sering sampaikan, kalau tidak punya bahasa persatuan, jangan harap punya angkatan bersenjata yang kuat. Karena tidak mungkin komandan pasukan pakai penterjemah, tidak mungkin. Dan konferensi pertemuan kita merasa satu. Bahkan di Indonesia, Bapak Ibu perhatikan, sering tidak terjadi konflik antar suku, antar etnis, bahkan berdarah sekalipun. Tapi yang menarik, pihak yang berkonflik duduk di meja perundingan dan mereka tidak memerlukan penterjemah untuk merundingkan kepentingannya. Itu Indonesia. Jangan anggap enteng menjadi satu itu. Nah, inilah satu pertama. Satu yang kedua, kita satu negara, proklamasi 45.
menjadi satu negara. Tapi belum negara kesatuan. Baru tahun 50 kita menyebutnya jadi negara kesatuan. Karena itu kita sebutnya NKRI. Jadi kalau hari ini ada yang bilang NKRI harga mati, ingat-ingat peristiwa Mosi Integral Natsir tahun 50. Tanpa Mosi Integral Natsir, kita tidak akan menyebut kita dengan nama NKRI. Karena Republik Indonesia hanya di sekitar Jogja. Presidennya Soekarno, RIS presidennya Mr. As'ad pada waktu itu. Indonesia hanya kecil, Republik Indonesia, bagian dari Republik Indonesia Serikat yang presiden namanya Mr. As'ad. Lalu kita sudah satu negara kesatuan, tapi belum satu tanah air, karena air kita masih belum milik Indonesia. Airnya masih perairan internasional, Laut Jawa perairan internasional, Laut Arafura perairan internasional, Selat Sulawesi perairan internasional. Itu bukan wilayah Indonesia. Yang disebut Indonesia hanya tanahnya. Tahun 57 deklarasi Juanda. Dan deklarasi Juanda mengatakan bahwa seluruh wilayah menjadi satu kesatuan. Perjuangannya 25 tahun. Baru tahun 82 diakui oleh dunia, UN Clause, United Nations Convention of Law of the Sea. Sesudah itu baru Indonesia menjadi satu kesatuan, tanah dan air. Kita sudah melewati 4-1, satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu teritori. Nah sekarang kita masuk satu yang kelima. Pelan-pelan, pelan-pelan. Belum sampai sana. Satu yang kelima apa? Inilah yang ingin kita dorong sama-sama. Satu yang kelima. Satu Indonesia, satu perekonomian. Ini fase berikutnya. Di mana warga Indonesia di mana saja tinggalnya, perekonomiannya tersambungkan. Ada satu keutuhan perekonomian. Ini PR kita ke depan. Bahwa Indonesia ini satu perekonomian di mana kebutuhan-kebutuhan dasar kita bisa didapatkan dengan harga yang setara. Kalau sama itu tidak mungkin. Dalam ekonomi tidak ada harga sama. Dalam ekonomi adanya setara. Hari ini kita masih menemukan bahwa harga kebutuhan pokok, harga komoditas pokok untuk pembangunan antara di kota besar dan kawasan timur Indonesia selisih harganya luar biasa besar. Anda perhatikan, mulai dari semen, besi, kebutuhan pembangunan, selisih harga yang besar. Air minum saja selisihnya besar. Selama kita masih belum memiliki kesetaraan harga, maka kita belum bisa menyebut dirinya sebagai satu ekonomi. Indonesia ke depan tidak cukup dipertahankan dengan pernyataan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan. Harus dipertahankan dengan satu kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu sebabnya kita menginginkan agenda besar kami ke depan mengintegrasikan perekonomian Indonesia. Dan pengintegrasian ini memasukkan unsur mobilitas, memasukkan unsur pendidikan, memasukkan unsur kesehatan, sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat dimanapun berada itu terpenuhi. PR ini bukan PR yang ringan, dan kita berharap dengan pendekatan ini maka kebutuhan pokok setiap keluarga terpenuhi. Keluarga bahkan bisa menabung dan harapannya bisa merencanakan masa depan juga dengan baik.